warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, selamat datang di video review media Klingo, Keliling in Geometry Online. Jadi, aplikasi Klingo ini lebih membahas tentang keliling bangun datar yang ada di kelas 5 sekolah dasar. Nah, adanya video ini untuk membahas secara lengkap fitur-fitur yang ada di dalam aplikasi Klingo. Tanpa berlama-lama lagi, yuk kita simak bersama-sama tentang fitur-fitur yang ada di aplikasi Klingo, Keliling in Geometry Online. Oke teman-teman, jadi untuk memulai, kita cari dulu nih aplikasi Klingo. Tadi saya sudah mendownload dan aplikasinya ada di halaman sini nih. Kita klik. Oke deh, ini udah tampil ya. Oke, sudah tampil nih halaman awal dari aplikasi Klingo. Kita tambahkan dulu deh soalnya. Oke, nah di sini pada halaman awal terdapat satu tombol, yaitu menu. Kita klik tombol menu. Wah, ternyata setelah kita mengklik tombol menu, kita diarahkan ke slide ini nih. Pertanyaan tentang bagaimana suasana hatimu hari ini. Oh ya, sangat menanyakan tentang emosional ya. Jadi kami sebagai pengembang itu memang bertujuan adanya tentang slide ini, tentang menanyakan emosional siswa itu agar ketika guru sebelum menjelaskan atau membawakan pembelajaran itu bisa mengetahui kondisi emosional dari siswa-siswanya. Apakah siswanya itu hari itu senang, ataukah dia sedih, apa yang menjadi penyebabnya, dan bagaimana caranya guru tersebut dapat memberikan penguatan untuk siswanya. Nah, karena hari ini saya sangat senang dan berbahagia, saya akan memilih tombol ini. Senang dan bahagia. Ya. Oke, kita klik selanjutnya. Wah, ternyata setelah mengklik tombol selanjutnya, kita diarahkan ke tampilan ini. Ada 4 fitur utama. Yang pertama, petunjuk. Lalu di sebelahnya ada pembelajaran, lalu ada materi, dan yang terakhir games. Selain dari 4 fitur tadi, ada fitur kecil nih di bagian pojok sebelah kanan atas. Ada fitur About Us dan fitur Setting. Nah, kita mau lihat dulu nih About Us. Paling awal itu sebelum kita memulai, lebih baiknya kita tuh mengenal dulu. Tak kenal maka tak sayang. Jadi kita kenalin dulu nih tentang pengembangnya. Jadi ini adalah profil dari pengembang. Ada 2 orang pengembang. Pengembang pertama ada Nataliawati Bernadette. Pengembang kedua ada Nur Aulia Pika Hamrani. Lalu, tanpa adanya aplikasi ini, kedua pengembang tersebut tidak akan dengan mudah dan lancar menyelesaikan tugasnya. Dengan adanya juga bimbingan serta arahan, yaitu dosen pengampu, beliau bernama Pak Hartoto SPD MPD. Nah, beliau ini yang memberikan kami pengalaman tentang pembuatan multimedia ini. Kita next lagi ke tombol home. Nah, kita coba kunjungi nih pertama kali nih. Sebelum kita memulai aplikasi ini, ada baiknya kita mengetahui tombol-tombol apa saja sih yang ada di aplikasi ini dan apa aja sih fungsinya. Nah, di bagian petunjuk ini tertera nih, ada 8 tombol awal di halaman ini. Selanjutnya, nah, ini ada tombol-tombolnya semuanya. Ini bisa dilihat dengan baik, ada fungsi-fungsinya masing-masing. Ini kita kembali lagi kalau mau di awal, lalu kita kembali ke home untuk melihat fitur selanjutnya. Tujuan pembelajaran, iya dong, karena tanpa adanya tujuan pembelajaran, kita nggak akan tahu siswa tersebut akan diarahkan kemana pembelajarannya hari itu. Nah, sebelum pembelajaran, ada baiknya guru yang menggunakan aplikasi ini dapat menyampaikan dulu tujuan pembelajaran kepada siswa-siswanya. Apa sih yang ingin dicapai selama belajar tentang keliling bangun datar, begitu. Oke, kita lanjut ke menu home lagi. Nah, oke teman-teman, kita selanjutnya berkunjung ke paling inti dari aplikasi ini, yaitu materi tentang keliling bangun datar. Kita klik nih. Oke teman-teman, jadi pada saat teman-teman mengklik materi akan tampil sebuah animasi cerita tentang Nusa dan Rara yang berada di hutan dengan pakaian pramuka gitu untuk mencari benda-benda bangun datar yang ada di sekitarnya. Nah, kita lanjut lagi. Nah, Rara, lihat, di sana ada rumah lebah. Wow, iya, bentuknya seperti persegi. Ada 4 sisinya yang sama panjang. Kau pintar sekali, Rara. Hahaha. Oke, jadi pada video animasi tersebut itu sebenarnya ketika pengguna menekan tombol persegi ataupun segitiga ataupun segi banyak ataupun persegi panjang, maka pengguna tersebut akan secara otomatis diarahkan ke bagian video animasi, dan video animasi tersebut itu tidak bisa di-pause ataupun dilanjutkan, jadi otomatis berjalan begitu. Tujuannya tuh kan agar pengguna bisa menyaksikan betul video animasi tersebut, karena video animasi itu berisikan tentang pengkonkretan benda-benda yang ada di sekitar kita tentang teori bangun datar. Maksudnya misalnya segitiga ada
benda konkretnya gitu yang mereka temukan, yang Nusa dan Rara temukan itu di hutan seperti itu. Jadi siswa yang menggunakan itu bisa paham, oh ternyata begini ya, seperti itu bentuknya di kehidupan sehari-hari mereka. Terus kita ke arah ini nih, 3 fitur dari ini, baik persegi maupun persegi panjang, segi banyak, dan segitiga itu sama-sama memiliki 3 fitur, pengertian, rumus, dan contoh soal seperti itu. Kita coba nih ke pengertian. Jadi di pengertian ini masing-masing itu memiliki definisinya masing-masing, mulai dari belak ketupat, persegi nih, persegi, belak trapesium, itu masing-masing punya definisinya. Kita keluar. Nah, di sini ada rumusnya nih. Nah, di sini ada rumus dari persegi, belak ketupat, dan trapesium tadi. Kita keluar lagi, ada contoh soal nih. Nah, ini contoh soalnya. Jadi pengguna bisa saksikan dengan baik tuh bagaimana penggunaannya, contoh-contoh soalnya seperti apa, rumusnya juga. Nah, dari ketiga ini, keempat ini tuh sama-sama memiliki fitur yang sama seperti itu. Ada ininya juga. Nah, seperti itu. Selanjutnya kita beralih ke fitur yang paling banyak disenangi oleh siswa-siswa nih biasanya di sekolah. Apalagi yang berhubungan dengan gadget kan, yaitu games. Jadi ini kami menyediakan fitur game itu dengan 3 level. Nah, ini dia halaman awal dari fitur game kami, yaitu tertampil peta gamenya. Jadi dari gamenya ini ada 3 level 1, 2, dan 3. Jadi ini tuh tampil di sini kondisi ininya semua tuh pada abu-abu ya, karena mereka belum melewati level itu. Jadi untuk berada di level 3 ini, pengguna harus melewati level 1, level 2, dan level 3. Jadi level ini tidak akan terbuka jika mereka tidak melewati mulai dari level 1 seperti itu. Oke, sini cuma ada tombol home kalau misalnya mau keluar dari fitur game ini untuk kembali ke home. Tapi mari kita coba ya, kita start di level 1 tuh. Nah, di sini ada sebuah bentuk kotak nih tentang temukan benda berbentuk bangun datar. Nah, ini adalah instruksinya, lalu ini tombol play ketika kita ingin memulai. Nah, ayo temukan benda berbentuk bangun datar yang sedang bersembunyi. Are you ready? Ready dong, kita klik start. Nah, ini adalah gamesnya. Jadi ada beberapa objek bentuk bangun datar yang tersembunyi dari gambar-gambar yang ada di ruang kelas ini. Jadi siswa itu diajak untuk mampu teliti menemukan, menganalisis dengan baik, dan mereka juga harus teliti. Jadi ini di level ini tuh kemampuan yang dilatih itu adalah mengenali bentuk bangun datar. Ya walaupun mereka sudah menemukan di kelas 2, tapi ada baiknya ya diingatkan kembali lagi gitu kan, direfresh lagi ingatannya. Seperti itu. Nah, jadi ini game ini harus menemukan satu bendanya. Misalnya nih, saya menemukan ini, terus saya harus meletakkan di kolom yang cocok. Apakah dia persegi atau persegi panjang? Jika kita menaruh di persegi, jawaban yang salah, dia akan kembali ke posisi awal. Jadi, ketika ditaruh di tempat yang betul, dia akan berbunyi seperti ini. Nah, seperti itu. Kita klik lagi, segitiga. Jadi, mereka tidak bakalan bisa melewati level ini tanpa menyelesaikan games ini. Nah, kita temukan lagi nih. Ya, seperti ini. Ini udah muncul kan, langsung kita klik next. Good job. Next, kita next lagi. Ini kita bisa klik untuk keluar dari level 1 ini untuk tidak lanjut ke level 2 seperti itu. Kita coba dulu yang versi lanjutnya ya. Nah, di sini di level 2 ada instruksinya lagi yang berwarna merah, mencocokkan rumus keliling bangun datar. Kita play. Nah, mari mencocokkan rumus keliling bangun datar. Are you ready? Ya. Yeah. Let's start. Nah, ini kita mencocokkan. Bagaimana sih caranya mencocokkan? Jadi, ini tuh ditarik. Ini ditarik ke, jadi ini rumus dan ini adalah bangun datarnya. Jadi rumus ini harus dicocokkan dengan bangun datar yang betul rumusnya. So, ini, oh salah ini kan. Nah, ini baru benar. Kita geser lagi nih. Nah, seperti ini. Nah, karena ini udah selesai, kita next lagi. Nah, di sini ada tulisan good job lagi dan tombol next untuk ke level 3. Kita play lagi. Ada instruksi, kita baca instruksinya dulu. Mari berhitung keliling bangun datar. Jadi pada level 3 ini memang untuk mengetahui siswa itu kemampuan berhitung keliling bangun datarnya yang diasah. Kalau level 1 dan level 2 itu termasuk level yang mudah ya. Karena di level 1 mereka mengenali. Di level 2 juga mengenali dan mengingat yang mana rumusnya, yang mana pasangannya, seperti itu. Kalau ini udah kemampuan mereka menganalisis dan berhitung. Nah, keliling persegi panjang adalah di sini tertera panjangnya dan lebarnya ya. Kalau misalnya siswa tersebut menjawab salah akan seperti ini. Nah, muncul tampilan try again. Jadi bisa diklik replay, coba lagi di level 3 tadi ya kan. Nah, itu kembali lagi. Kita play. Jawaban yang benar. Nah, excellent. Jadi kita bisa lihat pembahasannya tuh. Nah, adik-adik bisa perhatikan di sini ada gambar
persegi panjang ya. Nah, keliling bangun datar yang dimaksud adalah keliling dari bagian yang ada panah ini ya. Nah, Berarti seperti dari itu. bagian Jadi, sini. dengan Oke, adanya pembahasan berputar ke ini itu sini, diharapkan naik kembali pada pengguna bagian bisa atas. Nah, inilah melihat yang atau disebut dengan mencocokkan keliling bangun jawabannya. datar. Nah, Apakah untuk kali caranya ini kita cut akan tepat belajar atau cara mungkin menghitung caranya yang sisi-sisi digunakan ini itu secara unik seperti keseluruhan itu. atau Kita next lagi kelilingnya nih. secara. Nah, ini tuh kembali ke peta awal tadi. Nah, udah semuanya pada merah nih. Yang awalnya abu-abu, yang awalnya si Rara ini ada di area start, sekarang dia udah sampai di area sini nih, menuju finish di level 3. Nah, karena saya udah selesai nih di bagian games, saya tuh mau kembali ke tombol home lagi ke tampilan awal. Nah, seperti ini. Nah, saya juga mau menunjukkan kepada teman-teman di menu setting ini. Nah, di menu setting ini, teman-teman pengguna itu bisa mengatur tentang background musiknya. Mungkin teman-teman lagi di luar ruangan, tidak ingin mengganggu sekitar, atau hal lainnya, teman-teman bisa nih menghilangkan suaranya. Seperti ini. Ini langsung jadi sunyi dan senyap seperti itu tanpa ada musik ya. Ini kita hidupkan. Ya. Kita matikan lagi ya. Terus di sini ada tombol home. Tombol home ini dia itu berfungsi untuk mengembalikan ke halaman awal banget yang cuma satu tombol itu ke menu. Kita coba ya. Nah, seperti ini nih. Ini kita harus coba Aku lagi. sangat antusias. Karena memang ini didesain khusus untuk mereka tanpa men-skip bagian itu. Kita klik lagi nih. Ini adalah reference. Ini adalah referensi dari penulisan materi tadi. Nah, di sini tuh tampil nih. Wait, oke. Ini membutuhkan jaringan ya. Kita nyalakan dulu. Karena ini memang terhubung secara langsung ke arah karena ini memang terhubung secara langsung ke arah ininya. Oke teman-teman, selanjutnya saya akan memperlihatkan pada tombol settings. Hal apa sih yang dapat diatur? Jadi pada tombol setting ini kita dapat mengatur suara dari background musiknya. Apakah kita ingin menghidupkan atau mematikannya? Seperti itu. Nah ini ketika dimatikan, tapi ketika dinyalakan dia akan kembali bersuara. Seperti itu. Ini ada tombol home, dia akan kembali ke menu awal. Ini. Aku sedih dan kurang semangat. Ya kita memang harus seperti itu. Karena kalau misalnya itu bisa di next tanpa dipilih seperti itu, pengguna akan meng-skip gitu. Tapi diharapkan ketika digunakan itu telah dipertanyakan bagaimana kondisi emosionalnya sebelum memulai pembelajaran. Nah, kita coba nih di bagian referensi. Ini ada menjelaskan tentang referensi dari materi ini dibuat. Jadi ini terhubung memang dengan internet seperti itu. Lalu kita lanjutnya nih, exit. Oke, karena tadi udah berkunjung ke area petunjuk, ke menu paling awal, ke tujuan pembelajaran, ke materi, dan games. Selanjutnya nih tombol terakhir yang akan membuat kita keluar dari game ini. Selesai gitu. Nah, keluar dari aplikasi. Kita lihat dulu nih, kalau ketika klik tombol no, ya dia akan kembali ke sini. Kalau keluar dari aplikasi betul-betul keluar, akan tampil seperti apa ya? Kita simak. Ya, terima kasih telah menggunakan aplikasi ini. Ya, itulah tadi video review dari saya tentang aplikasi Klingo Keliling in Geometry Online. Jadi, terima kasih sudah menyaksikan, dan kalau ingin aplikasinya bisa nanti diakses di link video bio dari YouTube ini. Oke?